Assalamualaikum ibu-ibu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai penilaian status gizi secara antropometri pada balita. Nah, apa sih status gizi itu? Status gizi merupakan ekspresi akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi serta penggunaan zat gizi tersebut. Sedangkan antropometri merupakan ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Ukuran yang sering digunakan dalam penentuan status gizi balita secara antropometri yaitu berat badan dan tinggi badan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan status gizi tersebut? Yang pertama yaitu berdasarkan berat badan menurut umur. Kategori status gizinya yaitu gizi buruk jika nilai Z-score kurang dari -3 SD, gizi kurang jika nilai Z-score -2 SD sampai dengan 2 SD, gizi baik jika nilai Z-score lebih dari 2 SD, kemudian gizi lebih jika nilai Z-score lebih dari 3 SD. Yang kedua yaitu berdasarkan tinggi badan menurut umur. Kategori status gizinya yaitu sangat pendek jika nilai Z-score kurang dari -3 SD, pendek jika nilai Z-score -2 SD sampai dengan 2 SD, normal jika nilai Z-score lebih dari 2 SD, dan tinggi jika nilai Z-score lebih dari 3 SD. Yang ketiga yaitu berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Kategori status gizinya yaitu sangat kurus jika nilai Z-score kurang dari -3 SD, kurus jika nilai Z-score -2 SD sampai dengan 2 SD, normal jika nilai Z-score lebih dari 2 SD, dan gemuk jika nilai Z-score lebih dari 3 SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya menentukan status gizi, namun dengan menggunakan aplikasi supaya lebih praktis dan juga mudah dipahami. Yang pertama yaitu download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya yaitu pengecekan status gizi. Nah, aplikasinya yang ini. Kemudian diinstal terlebih dahulu, kemudian nanti setelah diinstal buka aplikasinya, kemudian daftar terlebih dahulu dengan menggunakan alamat email. Nah, seperti ini. Jadi alamat email masukkan dulu, kemudian daftar. Setelah daftar nanti kita bisa masuk dengan menggunakan alamat email yang tadi. Jadi di sini yang tadi sudah terdaftar. Kemudian kalau sudah terdaftar bisa masuk dengan menggunakan email. Kemudian masuk. Nah, setelah masuk, tampilan dalam aplikasinya yaitu seperti ini. Nah, sebelum menentukan status gizi, kita harus menambahkan dulu daftar nama anak. Yang pertama, nah, misalnya di sini namanya Adinda. Kemudian tanggal lahirnya berapa? Misalnya November, tanggal 6. Oke. Jenis kelaminnya perempuan. Simpan data anak. Simpan. Nah, kemudian untuk menentukan status gizinya, kita lihat ke poin hitung gizi. Nah, di sini ada tadi data yang sudah dimasukkan. Kita akan melihat status gizi berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan BB/U. Tinggal klik, masukkan berat badannya. Misalnya penimbangan bulan ini ya. Di posyandu misalnya berapa kilo, 15 kilo. Hitung status gizi. Nah, di sini kelihatan Z-score-nya 7,4 dan status gizinya gizi lebih. Simpan datanya. Simpan. Nah, kemudian yang lain juga sama. Untuk misalnya berdasarkan tinggi badan menurut umur, tinggal masukkan tinggi badannya. Misalnya tinggi badannya 52. Hitung status gizi anak. Cek. Nah, di sini kelihatan Z-score-nya -6,7, status gizinya sangat pendek. Simpan data. Simpan.
Kemudian menurut BB per TB, sini berat badannya berapa, misalnya tadi 15, tinggi badannya 52, kemudian klik hitung status gizi. Nah, di sini kelihatan Z-score-nya 28. Status gizinya yaitu gemuk. Simpan. Nah, jadi kalau misalnya datanya sudah ada beberapa ya, misalnya data bulan sekarang, kemudian nanti data bulan depan kita masukkan lagi di sini, misalnya bisa dilihat di riwayat pengukuran berat badan menurut umur. Nah, ini Z-score-nya, tinggi badan, riwayat pengukuran, tanggal 28 bulan 6 2020 itu status gizinya sangat pendek. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah melakukan beberapa pengukuran, bisa dilihat grafik pertumbuhannya. Di sini misalnya yang berat badan menurut umur. Nah, grafiknya bagaimana, misalnya dari bulan ke bulan itu naik apa turun status gizinya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan informasi mengenai cara menentukan status gizi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu ibu-ibu untuk mengetahui status gizi balita, terutama status gizi balita yang ada di posyandu. Terima kasih.